Oke guys, selamat sore. Ini cuacanya lagi terang ya. Nah, di video kali ini saya membuat kali ini bukan untuk review tentang PLTS ya atau semacamnya. Kali ini saya mereview sedikit atau sekedar curhatan ya, sekedar curhat tentang dampak yang ditimbulkan PLTS khususnya pengguna baterai lithium ion. Nah, untuk video kali ini saya sedikit bagi-bagi pengalaman yang kurang mengenakannya bagi saya juga, dan cost-nya itu, dampaknya itu sangat fatal sekali, sangat merugikan untuk pengguna PLTS, jadi perlu hati-hati. Nah, ada yang request tentang gudang saya yang terbakar akibat baterai lithium ion, dan saya baru mengkoleksikan video ini, memfilter video ini biar teman-teman sekalian bisa tahu risiko yang dihadapi untuk waktu yang akan datang, sebagaimana saya alami saat ini dan sebelumnya itu, tentang dampak yang ditimbulkannya. Nah, ini adalah sisi samping dari rumah saya seperti ini. Ini sudah hancur ya, sudah hancur, dilalap api, dimakan api. Nah, ini gudang saya. Nah, ini dulu di sini, ini bekasnya di sini, ini sampai di sini ya gudangnya, sampai di sini seng. Atapnya di sini dulu ada atap lagi, samping sini, julur ke sini samping ada atap, sampai di sini ada atap. Nah, sudah itu di bagian situ ada gerobak, bagian sana juga ini, yang ini gerobak ini dulu masih utuh. Nah, letak penyimpanannya itu di bagian sini. Nah, kalau itu nggak ada itu dulunya nggak ada. Nah, waktu itu saya pasang PLTS saya itu di bagian sini, saya tempel di bagian sini, ini bekasnya saya baut di sini. Nah, kontrolernya yang itu kontrolernya, maksudnya bukan yang itu ya, sama persis seperti itu, sama persis, cuman yang terbakarnya itu sudah saya nggak pakai ya, karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipakai, soalnya kabelnya semua sudah terbakar habis dimakan api, dan saya tidak pakai, jadi saya cabut, terus saya ganti yang baru, yang itu pun baru saya pasang setelah 4 tahun kemudian. Nah, baterainya saya taruh di situ, baterai yang dibungkus dengan box warna hitam, kontainer warna hitam, kontainer tahan air ya. Nah, baterainya itu mirip seperti ini, tapi lebih panjang. Soalnya ini saya pakai sistem 3 seri ya, 12 volt 3 seri. Nah, ini baterainya lithium ion yang bekas laptop rusak ya, baterai laptop rusak. Nah, ini temannya juga, tapi brandnya saya pisah. Yang terbakar itu, yang meledak itu mana ya, kayak mengingatkan masa lalu ya. Yang meledak itu saya pakai yang merek Sanyo ya, Sanyo yang warna merah, saya ingatkan lagi, Sanyo yang warna merah ya. Ini temannya itu, ini merek campur ya, ini campuran merek LG, Samsung, dan Panasonic. Yang merek ini ya, merek LG ini, Samsung yang warna hijau, LG ini,
Dan Panasonic, ada Panasonic. Nah ini Panasonic, ini warna hijau yang ini merek Panasonic. Dan ini temannya pas waktu saya rakit itu berbarengan dengan merek Sanyo. Yang merek Sanyo itu lebih banyak daripada ini, lebih panjang juga karena ini paralelnya 2 baris ya. Kalau yang merek Sanyo itu 3 baris, satu paralel, 3 baris, 3 saf paralel. Nah lebih banyak dia, kapasitasnya juga lebih banyak. Dan BMS nya saya gunakan yang sama ini, BMS 3 seri 40 ampere, sama persis. Saya pasang seperti ini, saya rakit seperti ini. Cuman bedanya saya tidak menggunakan isolasi, karena ini setelah 2 tahun kemudian saya pakai isolasi. Saya bungkus isolasi semua biar biar saya simpan dalam waktu yang lama. Jadi tembaganya ini tidak korosif, jadi bisa saya gunakan kembali. Dan ketika waktunya sudah ada ya. Nah ini saya tidak pakai kembali karena saya takut pakai baterai lithium ion kayak begini lagi. Jadi saya pensiun di baterai laptop kayak begini, saya sudah tidak pakai. Nah setelah itu saya lanjut cerita. Di bagian ini udah habis kayunya itu hangus. Ini juga sampai di dalam itu hangus. Nah baterai bekasnya itu masih banyak, masih ada itu baterainya semua, masih ada. Sebentar ya, masih ada terkubur di sini tuh kalau nggak salah, karena letak baterainya itu saya simpan di bagian sini. Ini sampai aluminiumnya hangus. Nah ini baterainya, ini waktu pas meledak itu, terbakar itu, wah parah habis. Nah ini juga habis semua di sini. Ini sudah habis semua, ini dimakan api. Sini habis, ini terbakar ini. Nah saya masih ingat kontainernya itu masih ada ya, itu sana kayaknya. Ini baterainya semua saya simpan dalam kontainer ya. Nah ini kontainernya, kontainer plastik saya simpan di dalam. Ini baterainya masih ada semua ini. Nah ini yang merek Sanyo ini terbakar habis. Ini kabelnya, BMS nya mungkin tenggelam di sini kayaknya. Jadi hati-hati buat kawan-kawan yang mungkin sudah terlanjur koleksi baterai bekas laptop, baterai bekas jaringan laptop. Hati-hati ya, karena ini pengalaman nyata. Saya nggak rekayasa sama sekali, karena umur saya itu waktu pas ngerakit baterai ini sekitar umur berapa, 20 tahunan ya. Sekarang sudah umur 20 ya, 23. Saya sudah umur 23 tahun. Nah ini sekitar sudah ada 4 tahunan ya, kalau tidak salah. Umur saya itu 19 naik 20. Saya sudah pakai sekitar 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu saya pakai ini. Sudah kejadian ya, saya punya ini sudah kejadian. Nah ini saksi yang aduh mana ya, hampir menghanguskan rumah saya mungkin ya, seandainya nggak ada ini.
seandainya nggak ada tetangga yang nolongin atau orang-orang di sekitar rumah ya, mungkin udah habis kebakar mungkin semua. Ini baterainya semua, sebagian masih melengket di sini karena mungkin kebetulan nggak meledaknya itu dia bocor di sini. Ini bocor, terbakarnya juga itu satu-satu ya, meledak satu-satu, kayak apa ya, kayak tabung kompor mini tuh kalau gasnya bocor itu kayak nyembur api begitu. Nah, di ini kontainernya saya letakkan di dalam situ, di pojokan situ. Nah, kebakarnya ini sampai di atas, sampai hangus ini. Ini hangus semua, terbakar semua. Nah, timingnya itu kayak cuacanya itu kayak gini. Jadi saya reviewnya jam-jam segini karena waktu pas kejadian juga harinya hari Jumat ya. Hari ini yang saya upload ini hari Jumat, saya rekam ini hari ini hari Jumat sore agak sore ya, siang-siang sebelum salat asar ini kejadiannya. Jadi saya rekam hari ini, kejadiannya hari ini, hari yang pas timingnya sebelum asar. Saya perlihatkan ya di dalam rumah, yaitu bentuknya kayak gimana. Oh, ini sebelumnya ini pintu ya. Di sini ada pintu, di sini. Sebelumnya ini ditutup semua. Sebelumnya di sini ada pintu di sini. Jadi apa ya? Saya taruh kontainernya di situ. Jadi panel suryanya itu masuk ke di atas itu, pas di atas itu. Nah, sekarang saya sudah buat, tapi saya nggak pakai baterai itu ya. Saya nggak pakai baterai lagi itu. Saya pakainya aki motor basah. Lebih bagus menurut saya daripada aki lithium karena tidak meledak, tidak terbakar juga, dan dia bekerjanya lebih adem karena mengandung cairan. Kalau memang dia terbakar, dia nggak. Kalau menurut saya tidak pernah. Selama saya pakai aki basah, saya tidak pernah mengalami aki basah yang panas terus meledak, tidak pernah. Ini saya pakai lampu rakitan, lampu yang pernah saya upload ya, upload singkat aja cuma 2 menitan. Nyalanya itu sampai jam 1 malam, Nah, nyalanya sampai jam 1 malam. Ini saya pakai masih telanjang ya, karena masih tahap percobaan. Saya pakainya LED rakitan, ini 5 volt, saya seri 2 jadi 12 volt. Kontrolernya masih MPPT merek Philips ya. Kalau panel suryanya masih saya pakai Morpol silikon 5 watt, kecil sekali karena konsumsinya juga enggak besar-besar amat, jadi enggak jadi masalah. Nah, saya perlihatkan ya di dalam kayak gimana kondisinya. Nah, ini masih ada bangkainya semua, kabelnya juga ini masih ada semua itu. Ini ya, rumah saya udah gini, saya nggak rawat karena itu pun saya baru nginap lagi nih, sekitar ada mungkin 3 bulanannya. Ini sudah hangus, ini hangus. Nah, ini juga terus. Nah, ini sudah hangus semua ini. Saya baru nggak rawat ini, saya belum renov karena belum ada dana ya, Di sini tempatnya dulu sini hangus terbakar ya, di sini hangus, di situ juga. Nah, itu udah mau patah, udah patah. Ini pintu di sini, tapi sudah ditutup ya, sudah ditutup semua karena di sini juga di wilayah Makassar ya, rawan sekali pencurian. Biar rumah kosong aja dicuri, jadi hati-hati. Ditutup semua di sini karena rumah ini juga pernah saya tinggalkan di sini, sudah 3 kali kecolongan.
laptop, TV habis semua. Jadi saya baru tinggali lagi, habis dari luar kota, tinggalnya di luar kota. Nah ini boxnya ya, boxnya ini seperti ini boxnya yang saya tempatin itu. Sekarang sudah, sisanya saya pakai untuk air ini ya, air tampungan air hujan, jadi saya taruh di sini. Nah boxnya ini saya taruh baterainya begini, terus saya tutup, penutupnya itu sana kayak begitu, sama persis. Terus saya taruh di bagian situ, di bagian bawah itu yang di luar itu pas, karena setahu saya kalau berdekatan dengan panel surya itu di atasnya akan mengurangi hambatan mengurangi arus, tidak terbuang, arusnya tidak terbuang. Jadi lebih dekat dengan panel surya lebih bagus karena tidak boros kabel. Jadi setelah saya tinggal dari rumah, saya pergi kerja, saya dihubungi kalau rumahnya hampir udah hangus terbakar ya, jadi saya balik, jadi nggak jadi kerja. Nah ini sudah hangus, untung nggak sampai masuk di rumah apinya. Nah ini saya gunakan aki motor basah, ini pengisiannya fine aja. Jadi sebelumnya saya gunakan aki nikat ya, aki nikel kadmium. Nah mungkin cukup sekian ya guys, soalnya udah asar juga. Nah, bagi teman-teman yang udah terlanjur, hati-hati, saya peringatkan ya, hati-hati. Kalau memang sudah niatnya sudah memang yakin, kalau feelingnya udah yakin, ya nggak apa-apa, saya nggak larang, saya nggak ngapa-ngapain juga. Cuman yang sudah lihat video ini, terus yang masih baru, masih pemula, saya sarankan berhenti untuk mengumpulkan baterai laptop bekas. Karena kenapa? Kalau baterainya sudah rusak begitu, ya harus memang didaur ulang. Kalau memang jangan direkondisi lagi, karena pabrikan udah kasih setting segitu, udah kasih desain begitu, udah didesain begitu. Untuk apa? Untuk keamanan user juga, pemakainya juga. Jadi kalau mau rekondisi, mau istilahnya cari-cari yang murah, menurut saya bisa dibilang Anda salah jalan. Karena baterai lithium ini bisa dibilang jika dikumpulkan sama aja Anda membuat bom waktu dalam rumah ya. Jadi saya peringatkan, hati-hati. Biarpun Anda kasih low voltage disconnect lah, Anda kasih BMS lah, Anda kasih balancer lah, Anda kasih monitoring lah, pakai Batrium, pakai aplikasi Batrium atau ya semacamnya. Kalau memang ada yang lebih aman, ngapain cari yang nggak aman? Kalau saya sih gitu. Kalau saya sih untuk kedepannya, PLTS kedepannya, saya mending pakai aki basah atau aki yang tipe lama, jenisnya lama, bukan baterai lithium ion. Kalau memang baterai lithium ion, saya pertimbangkan dulu. Kalau memang aki basah, mending aki basah kalau memang mau pakai dalam rumah ya. Jadi jangan coba-coba deh. Kalau saya udah kapok. Ini buktinya ini semua. Nah, saya sudah habiskan ongkos untuk membangun ulang ya, tapi saya masih hitung-hitung dulu, soalnya gaji juga pas-pasan.
Mudah-mudahan tidak terjadi, teman-teman. Nggak deh, jangan sampai deh terjadi kerugian yang fatal sekali, karena ini masalahnya ini properti ya, nggak main-main propertinya, udah habis semua. Oh iya, data untuk ini nggak ada ya, data untuk yang kontrol Philips-nya hot parts terbakar ya udah nggak ada. Saya cari-cari di Google Drive saya, itu yang saya simpan itu nggak ada, udah terhapus. Saya mau nunjukin tapi nggak ada, karena tapi masih saya ingat itu waktu pas terjadinya pelarian atau thermal runway untuk baterainya itu, sebelum terbakar itu sudah memang betul-betul panas di situ, sudah terjadi. Terakhir itu lost contact sekitar 81 Celcius lebih, terus sudah itu langsung naik sekitar 1 menit kemudian, tiba-tiba naik jadi 183. Setelah itu udah nggak ada rekaman lagi dari SCC Philips. Nah, mungkin cukup sekian ya, jangan sampai. Udah itu aja. Oke, sekian, terima kasih.